Mbak, saya tadi beli sana nggak enak Pak itu ya Pak. Keliru saya ke sana, saya sekarang makan sini aja. Makan lagi di situ? Iya, makan di saya gitu. Keliru katanya nggak enak. Iyalah. Tidak buka cabang saya Pak, tidak mau. Memang Mbak Bu takut ngerusak aslinya sate saya. Sedihnya lagi saya kalau orang minta, Bu mau ikut sholat, itu Pak saya. Bu ndak ada di atas Bu, ndak ada. Tapi saya nangis terus ke Allah Pak. Akhirnya saya waktu umroh tuh langsung dapat rumah dijual di sebelah situ. Loh hei, anak caci. Get no wis. Halo Rek, ketemu meneh ngene Jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan tokoh legendaris. Mereka adalah penjual sate yang semenjak tahun 1945. Tamu-tamu dari luar kota, dari manapun belum merasakan makanan khas di antara makanan-makanan yang ada di Surabaya, yaitu adalah sate Indomohen Bu Asih. Gimana Bu Asih, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Asih. Iya Pak. Ibu ini kan termasuk adalah tokoh legend, tokoh yang sudah lama telah mengenal kuliner, dan kuliner yang tentunya dijual di sana adalah sate klopo. Sate klopo ini asalnya dari mana sih Bu sebenarnya? Sate klopo asalnya dari Madura Pak, aslinya Madura. Madura mana? Madura Bliga. Oh, Ya. Madura Bliga. Iya. Madura Bliga termasuk Kabupaten Bangkalan. Iya. Nah, bedanya apa? Sate yang ada di Bliga, sate klopo, sama sate yang ada di Sampang. Oh, kalau sate Sampang itu sate bumbu Pak, bukan sate kelapa, nggak ada. Oh, sate bumbu iya, ya? Iya. Oh, sama di Pamekasan sebenarnya juga beda lagi? Iya, beda lagi. Oh, jadi di Cuma Madura. di Surabaya ini aja yang ada sate klopo. Lah ya, Iya. saya kalau makan di Sampang, mampir, di Sumenep, itu nggak ada cari sate klopo itu masalahnya. Memang nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kalau di Bliga ada ya? Nggak ada juga. Oh, nggak ada? Nggak ada, ya itu ibu mertua saya yang ada itu. Awalnya gimana? Biasanya sate itu kan bumbunya itu cuma sambal kacang, ya toh, ada lombok, ada berambang. Nah ini kok tahu-tahu dikasih kelapa itu gimana ceritanya? Ya, ceritanya ibu itu coba-coba ya. Waktu dulu saya juga belum tahu Iya, ceritanya. iya. Pada tahun itu ibu saya mau coba sate. Ya, sate itu cobain dikasih sate kelapa. Pada tahun itu tahun 45 ya Pak, masih nggak Iya. ada apa-apa, dia langsung jualan tuh keliling Surabaya ini. Mulai Kaliasin, kan nggak ada kendaraan Pak. Ya kalau capek tuh berhentinya ya di situ pojok kampung Ondomohen situ ya itu ya. Waktu itu dipikul apa pakai rombong surungan ya? Disungun Pak, Oh, disungun ya. dia itu ya? Iya, Oh. masih disungun. Sambil bilang gimana? Teh sate gitu ya? Sate nala. Gimana? Kalau orang Madura gimana? Coba gimana? Teh sate Pak. Teh satenya Pak, sate klopo Bu Asih. Nah, waktu itu ibu ya yang keliling ya? Ya ibu mertua Pak itu. Oh, Pak. ibu mertua. Iya, ibu mertua. Jadi ibu mertua memang yang mempunyai ide membuat sate klopo. Setelah ibunya berkeliling dan setiap istirahat mereka di pojoknya kampung Indomohen yang sekarang ditempati tokonya itu, setelah ibunya berhenti, maka digantikan sama Bu Asih. Iya, ibu saya juga berjualan selama 40 tahun di situ, Pak. 40 tahun? 40 tahun di situ. Jadi saya juga membantu, terus membantu. Akhirnya ya diserahkan sama saya sampai sekarang ini. Mulai diserahkan tahun berapa, Bu? Tahun berapa, Pak? Anak saya masih kelas 3 SD, nggak tahu sampai ya, tahun berapa. Kira-kira tahun ya? berapa? 73 ya. Sekitar tahun 70-an? 80-an Pak. Oh, sekitar 80-an? Iya Pak, 80-an.
Terus yang di pojokan itu yang sekarang dipakai tempat restoran satenya, dulu itu rumahnya atau bagaimana? Bukan Pak, ya alhamdulillah Allah memberikan tempat saya di situ. Cari mana tempat itu yang ya tepat di situ supaya tidak ganti nama Ondomohen. Saya menemukan tempat di situ, langsung saya pindah situ tahun 2008. Jadi saya di situ. Berarti beli ya yang di situ? Iya beli Pak. 2008. Iya. Tapi sebelum dibeli, apakah itu dikontrak dulunya? Langsung beli Pak. Tapi masih nunggu dikontrak orang 2 tahun. Oh gitu Iya, ya. iya. Loh, tapi sebelum menempati restoran di situ berarti jualannya cuma di depan Ya itu di, aja. ya, di tanah itu saja. Di tanah itu aja ya, pakai iya. pakai anu ya, pakai Iya. pakai rombong gitu ya. Saya pakai tanah Pakai- pakai sungunan itu Oh, kecil pakai ya, sumbunan ya itu ya. Iya. Jadi orang datang itu Ya duduk langsung- di tempat kecil-kecil dengklik itu di bawah pohon itu Pak. Oh. Ada yang makan di dalam mobil gitu kebanyakan. Oh, gitu ya. Iya. Tahun 2008 pas kebetulan Iya. yang punya apa itu rumah di situ menjual. Ya betulnya nggak dijual. Saya cari-cari akhirnya kok dia yang butuh tapi nggak mau orang jual situ yang beli. Ya. Terus saya pinjam nama teman saya yang di Malgerjo. Akhirnya boleh. Kalau orang sini nggak dikasih katanya. Ya itu Oh. dikasih itu. Kalau orang luar nggak akan dikasih, nggak dijual gitu. Orang kampung sini dekat itu orang luar. Oh. Jadi saya pinjam Tempat. orang untuk Heeh. menanyakan itu tadi. Oh. Alhamdulillah dapat Pak ya. Gitu ya. Iya. Jadi ceritanya bahwa tempat itu tidak dijual, Di daerah situ orang situ. yang beli orang situ, nggak Iya, boleh. nggak boleh. Maka yang beli harus orang luar. Iya. Nah, kenalnya orang luar itu pelanggan sate atau gimana? Temannya itu suaminya anak saya tadi itu Oh. kan percaya punya apotek, jadi dia percaya. Heeh. Mau dijual. Iya, Akhirnya yang menawar itu. Yang menawar, akhirnya Iya, menjual. Iya. Harga berapa waktu itu, Bu? 1 Pak, 1,2. 1,2 miliar. Iya. Wah, udah mahal ya. Nah, Iya. Itu uang hasil keuntungan jual sate yang ditabung. iya nabung berapa tahun itu Pak ya. Mulai tahun 45 itu ya. Ya enggak lah, pas saya ganti tahun berapa itu meneruskan itu. Heeh. Tabungan itu Pak. Tabungan itu terus dibelikan itu ya. Iya. Kok iyo dapat pas pojokan pas. Lah waktu- iya tepat Lah iya. tepat di depannya sekali juga Pas Pak ya. di depannya iya, ya itu. iya. Loh, dulu itu untuk jualan juga apa? Itu banyak yang jualan di situ Pak. Enggak, rumah yang dibeli itu Iya. itu dulu juga ada orangnya jualan juga. Iya jualan macam-macam lah Pak. Ada Heeh. pecel, ada nasi padang, Oh. ada apotek. Restorannya itu di situ Iya itu? ganti-ganti. Ya. Oh, ganti-ganti. Iya dikontrakkan. Dikontrakkan ganti-ganti sama Iya. eh, Yang punya rumah. Yang punya rumah itu. Iya. Tapi yang punya rumah itu tidak jualan. Nggak ngerti saya Pak. Oh, nggak tahu kenal, yang nggak punya kenal, rumah nggak kenal ya? nggak kenal saya. Oh, gitu. Kan saya masih anak-anak nggak ngerti kan. Iya. Setelah dibeli tahun 2008, maka direnovasi, Iya. dibikin untuk jualan dan tempat makannya di situ. Iya alhamdulillah lah Pak. Iya. Bu, itu setiap harinya itu menghabiskan berapa kilo daging? Dagingnya sampai kadang ya sampai 70 Pak. 70 kilo? Iya, kalau waktu pandemi ini 40 separuh lah Pak. Separuh ya? Iya. Heeh. Kalau bungkus ya gak jualan sudah. Kalau nggak boleh makan situ tutup. Oh iya. Iya. Kalau 70 kilo berarti ini kan daging kambing Sapi, apa? Oh, daging sapi. Oh, nggak ada iya. kambingnya ya? Enggak, sama ayam. Jadi sapi sama ayam. Iya. Kalau ayamnya berapa ekor kira-kira? Ayamnya ya 20 30 gitu. 20 sampai 30 ekor ya itu ya. Iya. Setiap hari kalau 70 kilo itu kira-kira berapa ekor kambing? Nggak ngerti. Terus bersih, minta yang bersih gitu aja. Oh gitu. Iya, yang daging pilihan Pak, harus lulur dalam yang Oh, telur dalam. iya, Mm-mm. kan bisa ditusuk dengan mudah. Kalau Mudah. yang lain-lain nggak bisa, sudah nggak bisa. Oh, berarti Iya. ini lulur dalam spesial ya? latihan ya. Jadi daging spesial Iya. yang dijual di Sate Indomohen Konsumen, Bu AC. iya. Cok lali rek ya. Sate Indomohen itu ada beberapa tempat di situ. Tapi yang paling lama dan paling awal
melopori sate klopo Indomohen itu cuma namanya sate Indomohen Bu AC yang paling pojok. Jadi menghadapnya yang ke utara. Ya Bu, ya gitu ya. Iya Pak. Bu, setelah berkembang terus satenya, maka apa sih yang Ibu perbuat? Katanya setiap hari Jumat apa? Gimana ceritanya? Saya berkerja Pak ya. Saya ini kalau ada rezeki ya, pegawai saya, saudara-saudara saya pergikan umroh Pak. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Kemarin tahun 17 tuh saudara saya 9. 9? Iya. Pergi umroh? Umroh. Karyawan saya 2 ini. Yang terakhir ini haji masih belum diberangkatkan 4 orang ini belum. Sudah daftar? Sudah daftar tahun 2009 ya. Iya. Karyawan itu? Karyawan Pak. Karyanya Ibu perempuan semua ya? Perempuan semua. Kenapa kok perempuan semua? Ya enak, kerjanya kan bisa serabutan gitu loh Pak. Jadi enak ini bisa gitu. Berapa jumlahnya Bu? Ya 10 orang lah Pak. 10 orang? Iya. Apa ada cabang di lain tempat? Tidak buka cabang saya Pak, tidak mau. Memang Mbak Bu, takut ngerusak aslinya sate saya itu Pak. Oh, memang ada niatan. Iya. Jadi kalau ada yang di tempat lain atau di daerah, di kota mengatasnamakan sate klopo Indomohen Bu AC, itu bukan cabangnya Bu AC ya, tolong itu bukan cabangnya Bu AC. Karena satu-satunya sate Indomohen klopo Bu AC ya cuma di Jalan Indomohen. Jadi Bu AC ini tidak akan membuka cabang di tempat manapun. Berarti Ibu ini sudah generasi keberapa Bu? Saya generasi kedua, sama anak saya generasi ketiga. Oh, anak saya juga, anaknya tadi membantu? Ya jual juga. Oh, jual juga ya? Iya, gantian sama saya. Harit Kurnia. Oh. Panggilannya Mbak Ririt. Mbak Ririt ya? Iya. Berarti Ibu juga sudah punya cucu ya? 2 Pak, cucu saya 2 sudah besar, yang satu sudah ETS, yang satu kelas 2 SMP. Oh gitu ya? Iya. Ibu, fase bahasa Madura ya? Fase Pak. Saya coba sih ngomong bahasa Madura sambil menawarkan sate kloponya. Pak nyara Pak, pola tro rasa agitang sate neka sate klopo Indomohen Bu AC Pak, sate sing nomor 1, sate klopo Indomohen, sate legenda nomor 1 Pak, nyara Pak. Bu, itu sate ini kan sudah terkenal ya, sudah banyak orang yang dari luar kota maupun orang Surabaya sendiri itu selalu datang ke tempat sate klopo karena di antara sekian makanan yang paling laris, yang paling digemari oleh para kuliner adalah sate klopo. Itu banyak pejabat yang kesana nggak Bu? Banyak Pak pejabat. Kalau pada waktu apalagi ya kepala Kapolres itu kan datang ya Pak, ini tempat harus steril dulu Pak, dijaga, steril. Makanan ini sudah dikosongkan dulu berapa jam gitu, sudah parkir harus itu sudah. Yang paling Ibu kenal yang ke sana itu siapa sih? Saya nggak ngerti Pak, pokoknya ada yang jaga, nggak ngerti saya Pak, nggak tahu bilang orangnya nggak Pak. Oh, yang dari luar kota siapa Bu? Artis atau siapa? Ada? Oh banyak, kalau artis banyak Pak, iya banyak. Di antaranya sekali. siapa artis yang? Iya ada Raffi, ada siapa itu? Bulan Jamila, Bulan ada Jamila. iya. Terus? Ya banyak lah Pak, lupa ya. Sampai saya tempel-tempel di Fotonya itu loh. Iya, itu Pak, banyak sekali ya. Bu, untuk bisa mewariskan daripada sate klopo Bu AC Indomohen itu kan ada anaknya Ibu yang perempuan itu ya, iya, Mbak siapa? Mbak Ririt. Mbak Ririt itu apa sekarang sudah mulai belajar untuk melakukan seperti itu? Iya sudah mulai belajar, sudah Pak, sudah belajar, udah tahu dia. Mulai dari bumbunya. Bumbunya iya. Itu sudah dibelajarkan. Siapa lagi pewarisnya cuma itu. Cuma itu ya. Iya. Jadi perempuan iya, semua. Iya. Karyawannya perempuan semua. Iya.
kesannya dari para pelanggan yang di sana, nikmatnya dari sate kelapa itu apa katanya orang-orang yang pernah pergi ke sana? Yang khas saya bumbunya, bumbu sate kacangnya beda katanya. Bumbu sate kacangnya beda. Iya, kita memang cari kacang yang kecil-kecil itu dari Tuban. Kan rasanya beda juga Pak, manis, gurih. Kacang Iya. tanah itu ya? Iya, kacang tanah. Oh, itu harus ambil dari Tuban? Iya Pak, dikirim. Dikirim ya? Itu ya? Kirim ya. Oh, kacang Tuban sama kacang yang dari tempat lain beda ya? Beda Pak. Berapa ukurannya itu kan ada beda-beda. Ini Ya, cari yang kecil-kecil. Iya, itu yang. Terus digiling apa dideplok? Ya digoreng dulu nanti digiling. Oh, digoreng dulu digiling. Iya. Satu hari habis berapa ini? Habis berapa kilo bumbu itu ya? Nggak tahu, kita sekali seminggu giling Pak. Seminggu sekali? Seminggu sekali suami saya giling 4 kintal gitu Pak. Per digiling. kintal itu ya? Iya, Jadi langsung stok ya. itu ya langsung ya? Stok terus nggak bisa ya. Satu bulan bisa menghabiskan berapa kuintal kacang? Ya 4 kali 4 kali 4 ya 16 dapat. Ya 16 kuintal ya? Iya. Oh, lomboknya juga Loh, banyak lomboknya tiap hari 10 kilo. ya? Tiap hari 10 Tiap hari 10 lomboknya kilo itu ya ya? lombok. Kan ada Lombok, ada Brambang, Iya, Brambang itu ya. iya. Brambangnya juga banyak ya. Iya Pak. Diirisi langsung kalau Brambang kan nggak bisa disimpan Iya, ya, karena kan iya, harus segar ya Iya, Brambangnya itu ya. segar, iya. Rencana Bu Asih berhenti untuk digantikan ke anaknya kapan? Selama saya masih mampu ya teruskan Pak gitu aja. Teruskan dulu ya. Iya. Anak cuma membantu aja. Iya. Bu, sekarang ini kan dunia makin maju dan perkembangan teknologi juga maju. Apakah Ibu juga pernah diwawancarai sama TV-TV? Oh sering Pak. Sering Trans TV, RCTV, pokoknya sering TV-TV itu wawancara sering. Paling sering Trans TV. Trans TV Iya, ya? paling sering. Tapi untuk podcast yang lama seperti saya belum pernah ya? Belum. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Baru Pak. kali ini. Terus apakah juga diviralkan sama anaknya? Anaknya kan jurusan elektro ya, putunya kan Putu, jurusan iya. elektro. Makanan sate klopo ini apa juga sudah dimasukkan medsos Instagram atau YouTube atau apa sama putunya? Belum Pak, belum. Belum pernah sama sekali? Belum banget. Oh, Anak saya masih fokus belajar. kuliah. Iya. Oh, berarti pertama kali nanti dimasukkan medsos ini Iya, adalah di iya, medsosnya iya. Armuji Bu Armuji, ya. iya. Iya. Karena kan sekarang sudah zamannya seperti itu ya. Iya, Orang-orang sate, makanan apa produk itu pakai medsos ya. Jadi supaya lebih diketahui banyak orang. Lebih orang bisa melihat Mengenai, bahwa di Indomohen ada sate klopo Bu Asih yang mungkin dari orang-orang luar atau di mana mereka akan bisa mendapatkan secara gampang dan mudah kan seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, ini kan musim pandemi ya Bu ya. Apakah juga ada pesanan-pesanan dari luar kota yang minta dikirim? Nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Enggak ada. Nggak ada. Kita juga menolak, takut nggak tahan bumbunya itu, takut. Jadi menjaga kualitas Iya, ya. iya Pak, iya. Kalau sate ini kan nggak bisa tahan lama ya. Iya, nggak bisa. Apalagi kalau mau dipaketkan segala macam, bumbu Nggak boleh bisa, dipisah apa. Tapi kan untuk Iya. tahan lamanya dulu ya. Iya nggak bisa, nggak berani saya. Banyak yang minta tapi saya nggak mau. Di situ juga ada jualan gulainya loh Bu. Nggak ada, cuma khusus sate, spesial sate. Biasanya sate itu kan kalau sate Madura ya, itu kan mesti ada pendampingnya, ada gulai. Iya. Kenapa Ibu nggak jual gulai supaya orang makannya ada kuahnya? Itu saja nggak nututi Pak, yang kerja itu loh, yang dikhususkan itu saya nggak bisa. Apalagi anak saya, pegawai saya itu anak totok-totok jadi ya repot, nggak bisa dia nih dikasih tahu ya. Jadi pegawainya juga dari Blige semua? Dari Sumeneb. Oh, dari Sumeneb? Iya, Sumeneb. Oh, itu kan dikembangkan lagi lebih Bu, lebih bisa berkembang lebih. Sebetulnya iya, tapi saya nggak nututi, nyunduk itu lama Pak, sampai 1 hari kadang. Nyunduk itu ini? Iya. Oh, nggak diborongkan? Ya kan dibagi, satu jualan, satu nyunduk gitu Pak, nanti oper gitu. Jadi, Oh, nggak disunduk buahnya gitu enggak? ya langsung dipotong, disunduk, kan karyawannya kan Oh.
dibagi dua, ini kan jualan Bagi dua, ini kan nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu semenjak tahun 45 dulu, ya toh. Itu kan situ masih sepi ya, jalannya belum Jalannya diaspal. nggak ada ya. Iya. Waktu itu memang di situ komplek pertokoan gitu di daerah situ itu. Iya. Oh memang gitu kondisinya. Pertukuan paling ramai di situ Pak Ondomohen. Dulu ada tuku-tuku besar di situ. Sekarang sudah tutup semua sudah. Oh, di Surabaya itu paling banyak di situ ya. Iya. Yang paling ramai Tuku misalnya. paling besar di Ondomohen Di semua Ondomohen ya. itu Iya. ya. Ya kalau itu kan kalau hari Lebaran atau hari Natal Iya, kan ada orang jual parcel. Parcel, iya. Dari dulu juga seperti Memang itu. dari dulu itu sudah. Semenjak tahun 45 juga gitu. Iya sudah ada. Oh, Tapi gitu itu kan ya. sekarang kan lebih ramai. Sekarang lebih ramai, jalannya Iya. di aspal ya toh. Iya. Dan semua sudah agak berubah yang jualan di sana. Sebelum kita melanjut daripada ngobrol kita dengan Bu Asih, kita break dulu. Akhirnya kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Bu Asih yang punya restoran atau warung atau dulu tempat pertama kali mereka setiap istirahat jualan sate di sana, yaitu jual sate klopo Indomohen Bu Asih ya. Ada tulisannya Bu Asih, aja keliru. Makanya setiap warga kota Surabaya atau tamu-tamu yang dari luar kota, di luar Surabaya maupun yang dari luar negeri, pencinta sate, jangan lupa mampir ke Sate Klopo Bu Asih Indomohen. Bu Asih, suka Iya. dukanya jual sate di sana gimana, Bu? Suka duka saya ya Pak ya, kalau pembelinya marah karena pegawai saya telat membagikan, keliru itu orangnya marah, itu saya sedih Pak. Saya ya apa ya, maaf ya Bu gini, pokoknya gitu Pak. Sedihnya lagi saya kalau orang minta, Bu mau ikut sholat, itu Pak saya. Bu ndak ada di atas, Bu ndak ada, tapi saya nangis terus ke Allah Pak. Akhirnya saya waktu umroh tuh langsung dapat rumah dijual di sebelah itu. Saya bisa mendapatkan musola di situ Pak ya. Alhamdulillah sekarang semua orang yang beli sate kalau sholat ya Pak datang, oh silakan Pak, ada sekarang di luar. Saya nangisnya di situ saya Pak sering. Di sebelah mana, Bu, tempatnya? Itu kampung ya, masuk gang situ ada musola sekarang saya bikin di Ibu situ. itu kan ngadep ke utara. Iya. Ya, ngadep ngalor. Iya ngalur. Ya seberangan itu ada. Oh, seberangan itu. Masuk 3 rumah tuh saya bikin musola dulu. Khusus sering, musola? Khusus musola. Oh. Dulu kan sering dari luar kota, Bu mau ikut sholat itu. Oh. Aduh, enggak ada Pak. Di atas ya enggak ada. Mm-mm. Di garnison jauh enggak mau itu. Tapi Terlalu jauh. akhirnya saya ya terus nangis akhirnya sama Allah. Alhamdulillah saya dapat itu ya Pak. Memang diniatkan untuk musola. Iya wis untuk para pelanggan saya mau sholat itu di situ Pak ya. Ya, kalau kamar mandi kan ada Oh, di belakang. ada ya, Saya ada, kan sering Pak, ke ya. sana gitu. Kalau makan nasi goreng, oh mau apa itu kata lah jangan nunut ke warungnya Ibu, Pak. Nunut Bu. Gitu. Ya. Di situ Pak. Untuk sate klopo ini sekarang kan di sebelahnya itu kan juga ada Bu ya. Tetapi orang kan tentunya bisa merasakan keaslian yang pertama kali, yang awal memulainya, yang awal mereka ini membuat konsep resep sate klopo ya Bu Asih ini. Apa ada orang dari luar kota yang pernah keblubuk atau pernah salah tempat terus tahu-tahu balik lagi? Ibu ada cerita seperti itu? Banyak yang keblubuk kalau saya tutup di pojok malam itu. Bu, di situ kok beda saudara. Ya memang dia saudara saya, tapi kita kan harus jaga mutu. Kita nggak sembarang masa ini jaga mutu. Kok nggak sama Bu? Ya kita jaga mutu Mbak. Jaga bumbu juga, jaga segalanya gitu. Loh, itu saudara masih yang di pojokan itu? Iya, adik suami saya, ipar Pak. Oh, Ipar. juga beli rumah di situ juga? Iya, beli di situ. Terus waktu dia mau bikin restoran atau warung dengan nama Sate Klopo, apakah juga ada pernah
Apa Iya. itu bilang sama ibu atau bagaimana? Ya enggak Pak, dia ya jualan sendiri. Oh langsung Iya, jualan gitu ya? jualan, iya. Oh mungkin ibu kelihatan wah, waris, wah tak melek-melek dodolan sate di sana padha medurone ngono wae. Iya. Ya Pak ya orang cari rezeki ya Iya, orang kita cari ya. rezeki kan bebas, boleh. Iya. gitu. Ada berapa orang Bu ya yang di situ ya? 3 Pak. 3 orang. Iya. Tempat ibu, pojokan itu sudah malam. Iya. Terus? Depannya itu kan ada saya. Oh depannya ibu itu Iya, yang ada peselatan. yang kecil sekarang, yang iya, kecil. iya. Oh juga ada sate klopo. Iya. Juga rumah juga. Iya warung kecil itu Pak. Oh warung kecil itu. Iya. Terus kesannya waktu keliru salah sasaran atau salah tempat di tempat lain. Orangnya gimana lo kok? Iya gini. Mbak, saya tadi beli sana nggak enak Pak itu ya Pak. Keliru saya ke sana, saya sekarang makan sini aja. Makan lagi di situ? Iya makan di saya gitu, keliru katanya nggak enak. Iyalah, jadi memang yang namanya resep gitu. Iya. Resep itu nggak boleh diminta. Tapi anak-anak ini lah minta Bu AC sate kira-kira 100 tusuk dikasih, tapi lah minta resepnya nggak dikasih. Iya Oh betul iya nggak? Pak, Iya, tak? iya benar Pak. Kalau minta sate 100 tusuk mesti dikasih. Iya tak kasih Pak ya. Nah, benar. tapi lah minta resepnya nggak dikasih. Nggak. Nah, jadi kok. Jualnya orang ciri, jual orang Aset itu kan Pak, nggak bisa, nggak iya. bisa, resep itu namanya ya. Harapan ibu untuk sate klopo ini bisa menjadi makanan yang secara nasional. Kalau tidak buka cabang kan susah Bu. Kita memang nggak buka cabang Pak. Suami saya nggak mengizinkan, tidak boleh buka cabang. Oh gitu ya. Iya, supaya khasnya di sini aja diondomohin gitu. Heeh. Dan Terus sekali buka keuntungannya berapa Bu itu? saya keuntungan nggak ngerti Pak. Nggak bisa dia Kadang suami saya kan belanja nggak ukuran Pak. Biar dapat segini tuh dia belanjanya sendiri, nanti minta ganti. Nggak bisa, keuntungan diprediksi nggak bisa. Oh, nggak ada yang manajemen sendiri, nggak ada? Nggak ada ya, saya pulang sendiri nanti gini. Kenapa Udah, Bapak Ibu nggak melihara karyawan yang bisa manajemen dan bisa melihat memprediksi habisnya sekian, keuntungan sekian? Kenapa Bu? nggak bisa, memang hasilnya memang nggak terus sama, nggak Pak, nggak bisa. Pengeluarannya juga tidak sama. Oh gitu ya? Iya, belanjanya kadang ini banyak, nggak bisa. Kadang aja sampai kurang ini kalau belanjanya kadang keluar semua. Kalau orang datang berapa ton gitu kan kita loh. Oh dari dulu ya gitu ya? Iya, nggak ada. Nggak ada manajemen khusus? Ada sisa ditaruh, nggak ada ya. Habis? Habis. Kalau Pulang kurang lagi? ngambil gitu aja Pak. Oh, Nggak ada gitu. yang aduh. Harusnya saran saya memang sekarang ini kan sudah modern Ya, zaman ya. modern, ya. Anak-anak cucunya ibu kan juga sekolahnya sudah Iya. kuliahnya tinggi ya dan mengerti tentang Iya. manajemen seperti itu. Harusnya di manajemen yang bagus. Jadi ada ada tempat untuk bisa meminit. Iya. Jadi kulak daging berapa, dijual habis berapa, dan keuntungan berapa tiap harinya. Mungkin nanti ya kalau cucu-cucunya ibu sudah Iya, waktunya turun, mungkin akan berkembang seperti itu. Dan mungkin juga nanti untuk memasarkan juga melalui media sosial. Saya kira berpikirnya nanti ke sana lah. Insya Allah ya. Iya, harus seperti itu. Harapan ibu untuk sate Indomohen Bu AC, harapannya ke depannya seperti apa sih Bu? Ya kita tetap kalau bisa ya lebih maju gitu loh Pak. Kan kita harus tetap menjaga mutu itu aja Pak. Supaya pelanggan tetap, Iya. supaya pelanggan tidak kecewa, kan seperti itu. Yang terakhir Bu ya, jadi saran-saran ibu bagi penjual-penjual sate yang lainnya itu seperti apa? Saran saya ya biar dia pakai nama saya tetap terserah dia, kan kita siapa serah sama Allah Pak. Rezeki Allah yang ngatur, gitu Ya. aja sudah siapa serah. Mesti- Banyak ya. Di Sidoarjo itu ada nama sate Indomohen juga. Teman saya sampai negur, dia tetap, tapi biar aku yang satu Allah.
Saya pun punya hak paten juga. Oh, sudah dipatenkan Bu ya? Iya dulu ya dah. Oh. Jadi sate Indomohen Bu AC, sate klopo maksud saya, itu sudah ada hak patennya. Makanya jangan gampang menjiplak atau meniru atau sate Indomohen, sate klopo Bu AC itu ini sudah dipatenkan. Makanya nanti bisa berbuntut panjang. Kalau yang di Sidoarjo itu apa juga ada nama Bu AC-nya? Enggak. Oh, enggak. Sate Indomohen gitu. Cuma sate Indomohen. Jadi karena itu banyak sate Indomohen banyak ya toh, jadi kan nggak bisa biarin lah. Iya kan. Gitu Bu ya. Iya. Biar awayan Iya. bisa Sama menjadi Allah ya kita. seperti itu. Bu AC setiap kali menjual sate ini kan mesti ada hari liburnya. Hari liburnya hari apa Bu? Saya hari liburnya cuma Idul Fitri Pak. Duh, Karyawannya pulang nggak balik sampai 3 minggu gitu Pak. Ya itu juga yang sedih itu. Oh, kalau hari Minggu juga nggak libur? Enggak. Tapi kalau stok saya habis untuk yang Senin tuh, Seninnya libur Pak. Gitu. Jadi nggak ada setiap minggu misalnya Senin libur atau Minggu libur, enggak ya? Nggak ada hari libur ya. Nah. Ya, hari raya itu yang libur. Makanya sate klopo Bu AC yang asli Indomohen itu tidak ada hari libur kecuali hari Lebaran. Tolong diingat-ingat. Dan menghadapnya pun menghadap ke utara pojokan, ya, di Jalan Indomohen itu. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu AC yang datang ke tempat podcastnya Cak Ji, dan mudah-mudahan ini juga bisa dilihat oleh penggemar kuliner. Dan kalau datang ke Surabaya jangan lupa datang ke Sate Indomohen, Sate Klopo Indomohen Bu AC di Jalan Indomohen, Kota Surabaya. Ayo rek. Sekali kalau datang ke Surabaya, di antara sekian kuliner yang terkenal di Surabaya adalah Sate Klopo Indomohen Bu AC. Harganya cukup terjangkau, tempatnya juga di tengah kota, gampang dicapai oleh semua orang yang ingin datang ke sana, dan satenya juga rasanya enak di antara sate-sate yang lainnya. Maksud saya sate klopo sing liyane rek. Nah. Ini ya. Jadi Bu AC ini tidak terima pesanan yang mau kirim ke luar kota. Dikhawatirkan nanti akan bau dan rasanya sudah tidak original lagi seperti makan di tempat. Itu rek ya. Langsung teko ngene tempate Jalan Indomohen. Nyaratan tretan sedenjel pola teronya rasa akitan sate klopo Indomohen Bu AC. Nyara satina rasanya nomor situng narane ka rasa namara. Nyaman.